Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo memastikan akan menuntaskan kasus kematian Vina dan Eki, termasuk melakukan pendalaman terkait sejumlah laporan yang masuk ke Bareskrim Polri soal perjalanan penyidikan kasus tersebut. Sigit menjelaskan saat ini tim dari Bareskrim, Propam, dan Itwasum Polri juga sudah turun untuk melakukan pendalaman lebih lanjut. Pihaknya juga akan transparan dalam mengungkap fakta. Sebelumnya, Polri telah menerima laporan dari keluarga 7 terpidana kasus Vina soal dugaan memberikan keterangan palsu. Saat ini penyidik Bareskrim Polri tengah menelaah laporan tersebut. Terkait dengan kasus Vina, ini kan menjadi perhatian publik. Kami sudah pesan kepada Polda Jawa Barat dan juga menurunkan tim asistensi dari Propam, dari Irwasum, dari Bareskrim Polri karena memang peristiwanya terjadi 2016. Hingga kita minta bahwa ini menjadi perhatian publik. Jika kita minta semuanya untuk turun melihat peristiwa yang terjadi, walaupun saat ini sebenarnya kasus tersebut sudah ada di pengadilan ya, sudah ada putusan inkrah kasasi, namun demikian kami minta untuk didalami. Tentunya ini ada proses yang sedang dilaksanakan oleh Polda Jawa Barat terkait penanganan Peggy, ini juga menjadi perhatian publik. Saya minta untuk itu juga. Apabila memang betul diproses, maka alat buktinya harus cukup dan tentunya akan lebih baik apabila semuanya dilengkapi dengan scientific crime investigation. Artinya itu adalah bukti yang tidak terbantahkan. Namun demikian tentunya ada alat-alat bukti, barang bukti lain yang juga tentunya diatur dalam KUHP yang harus dilengkapi oleh rekan-rekan. Saya kira kami minta agar kasus tersebut betul-betul ditangani secara tuntas, profesional, transparan, karena ini menjadi perhatian publik, berikan rasa keadilan. 7 terpidana kasus Vina Cirebon akhirnya melihat secercah harapan kebebasan setelah desakan berbagai pihak. Kapolri akhirnya merespons tekanan dari adik kandung Prabowo, Hasim Joyoedikusumo dan Wamenkumham Otto Hasibuan terkait kasus ini. Kedua tokoh nasional ini menilai bahwa ada kejanggalan hukum yang perlu dikaji ulang secara menyeluruh. Terkait dengan beberapa pertanyaan, kasus yang ada, yang saat ini sedang berjalan, tentunya Polri menindaklanjuti. Beberapa waktu yang lalu ada laporan di Bareskrim terkait dengan proses perjalanan yang di Jawa Barat, dan saat ini pendalaman sedang kita lakukan, Propam kita turunkan, Irwasum kita turunkan untuk melakukan pendalaman terkait dengan peristiwa yang ada. Walaupun sudah terjadi 8 tahun yang lalu ya, di 2016, namun tentunya kami memiliki kewajiban untuk melakukan pendalaman, sehingga kemudian pada saatnya setelah semuanya lengkap, kita akan sampaikan kepada masyarakat secara transparan tentang fakta-fakta yang kita temukan. Mungkin itu. Otto Hasibuan menyebut bahwa pihaknya telah melakukan evaluasi menyeluruh atas fakta-fakta yang ada. Hasim Joyoedikusumo menegaskan bahwa keadilan harus ditegakkan, dan kesalahan hukum harus segera diperbaiki. Kapolri menegaskan akan menindaklanjuti semua temuan yang mencuat terkait kasus ini secara transparan. Penyelidikan internal mulai dilakukan untuk memastikan bahwa tidak ada unsur rekayasa dalam putusan sebelumnya. Tim kuasa hukum terpidana menyambut baik perkembangan ini sebagai langkah awal menuju keadilan sesungguhnya. Mereka berharap proses hukum dapat berjalan lebih adil dan mengungkap fakta yang sebenarnya terjadi. Masyarakat luas turut menyoroti kasus ini, menuntut kejelasan dan keadilan bagi para terpidana. Media sosial dipenuhi dengan dukungan agar revisi hukum dilakukan demi keadilan 7 terpidana. Pakar hukum menilai bahwa keputusan Kapolri membuka peluang besar untuk meninjau kembali kasus ini. Jika langkah ini berhasil, ke-7 terpidana berpotensi mendapatkan kebebasan dalam waktu dekat. Dapatkan informasi bahwa ada upaya untuk menghalang-halangi, mengintimidasi, bahkan membuat cerita-cerita di luar yang dilakukan untuk memperkuat skenario yang bersangkutan ke banyak orang lah, kepada orang-orang yang dianggap memiliki pengaruh lah, seperti itu. Sehingga kemudian kita putuskan, kemudian kita lihat bahwa penyidik pun saat itu sempat takut.
sempat takut karena ada bahasa-bahasa bahwa mereka semua nanti akan berhadapan dengan yang bersangkutan, sehingga dari situ kita putuskan mulai terbuka, kemudian kejanggalan-kejanggalan yang pada saat itu kita dapat itu mulai bisa terjawab. Ada upaya untuk menghalang-halangi, mengintimidasi, bahkan membuat cerita-cerita di luar yang dilakukan untuk memperkuat skenario yang bersangkutan. Publik berharap keputusan final nanti benar-benar didasarkan pada fakta hukum yang tidak terbantahkan. Dengan keterlibatan berbagai tokoh nasional, kasus ini menjadi sorotan besar dalam sistem peradilan Indonesia. Terungkap fakta jika beberapa aparat penegak hukum yang terlibat dalam kasus Vina tidak diberi sanksi. Padahal, menurut temuan Komnas HAM dan LPSK, mereka melakukan pelanggaran HAM. Kuasa hukum terpidana, Jutek Bongso menjelaskan, saat ini pihaknya sedang mengawal proses hukum laporan dugaan pelanggaran HAM serius. Ia mengatakan, dugaan pelanggaran tersebut terjadi pada pemeriksaan awal yang terjadi di Polres Cirebon 2016 lalu. Berdasarkan rekomendasi Komnas HAM, ada 3 temuan, penganiayaan pada proses pemeriksaan dan BAP 2016, tidak didampingi pengacara, dan dugaan terjadi penangkapan sewenang-wenang. Rekomendasi temuan tersebut sempat diajukan untuk bukti PK pertama. Namun, bukti itu tidak diterima oleh pengadilan dengan alasan belum teruji. Sementara, pihak kepolisian mengaku sudah memberikan sanksi etik kepada para aparat yang melanggar. Jutek Bongso mengakui memang sudah ada sanksi etik. Tapi ia menekankan, sanksi diberikan kepada sebagian anggota aparat tersebut tidak menyentuh seluruh anggota yang terlibat. Bahkan diantaranya ada nama APH yang selalu dikaitkan dengan kasus Vina. Menurut kami, yang dijatuhkan sanksi etik itu hanya beberapa orang dan bukan menyentuh pelaku utama. Karena setelah kami dalami, ternyata ada pelaku utama. Nah itu yang kami laporkan. Supaya Bareskrim periksa, jangan hanya dilakukan pemeriksaan etik kepada mereka pada tahun 2016 lalu. Hanya itu, ujarnya. Tidak ada kemakmuran tanpa rakyat yang bahagia dan sejahtera. Tidak ada rakyat yang bahagia dan sejahtera tanpa pemerintah yang bersih dan adil. Saudara-saudara sekalian, artinya kita pemerintah, siapa yang mimpin harus menghasilkan pemerintah yang bersih dan adil yang memperlakukan keadilan.